Mari dimulai. Bismillah. Oke. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Pertanyaan dari brosur halaman 2, Ustaz. Ya. Surat Al-Kahf, surat Kahf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Pertanyaan berkaitan dengan ayat tersebut, apakah seorang yang menggunakan bahasa tauriah juga dicatat sebagai kebohongan dan orang yang tidak jujur, Ustaz? Menggunakan bahasa apa? Tauriah, Ustaz. Apa tauriah? Maksudmu apa maksudmu? Jadi ya, apapun yang terusik di dalam hati manusia, itu Allah mengetahui. Kalau gerakan manusia itu sesuai dengan apa yang diusik dalam hatinya, itu pun juga tahu Allah. Walaupun wujud perbuatannya tampaknya baik, tapi kalau yang mendorong itu dalam hatinya niat yang tidak baik, ya jadi tidak baik. Satu contoh yang diantarkan diungkapkan dalam hadis Rasulullah, semua orang melihat perbuatan itu baik. Bahkan orang menganggap itu ahli surga. 3 kelompok manusia. Ya. Yang satu dermawan, satu orang alim, satu orang mati syahid perang membela agama Allah, mati syahid di jalan Allah. Ya. Semua orang menganggap itu ahli surga. Tapi setelah sampai di hadapan Allah, Nabi kita mengatakan 3 orang ini yang pertama kali diseret lemparkan ke neraka. Padahal ini mati syahid dalam peperangan. Satu orang dermawan suka memberikan derma dengan hartanya. Yang satu suka tabligh, dakwah dengan ilmunya. Mengapa masuk neraka? Karena yang tergerak dalam bisikan dalam hatinya dengan wujud, walaupun wujudnya perbuatan baik tadi, tapi didorong rasa yang tidak baik, ingin dipuji manusia, ya, yang mengeluarkan harta dengan derma tadi supaya saya disebut orang dermawan, yang tabligh dakwah dengan ilmunya supaya saya menjadi dai yang kondang, saya disebut orang alim, ulama besar. Yang mati di dalam peperangan membela agama Allah tadi terbentik dalam hatinya biar saya disebut orang pahlawan. Ya, saya sebagai pahlawan berani mati. Nah itu perbuatan yang mendorong dari hatinya itu yang disebut perbuatan riya. Ya, mestinya perbuatan itu hanya mengharap ridha Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Tapi bukan itu yang terbesit dalam hatinya, kepingin disebut oleh manusia. Ya semua sudah disebut oleh manusia, yang satu mati juga disebut dermawan, yang satu mati syahid, dia akan mati syahid di jalan Allah, yang satu mubalik besar, disebut ulama besar, ulama yang berilmu luas dan sebagainya, itu dapatnya. Maka ini karena niatnya supaya disebut dipuji oleh manusia,
Walaupun amalnya baik, tapi terbesit dalam hatinya amalan riya tadi, maka dia masuk neraka. Karena riya itu termasuk perbuatan syirik. Riya itu syirkul asghar. Syirik walaupun kecil. Syirik kecil aja bisa membawakan neraka, apalagi syirik yang besar. Nah itu ya. Jadi apa yang tersembunyi di dalam hatinya itu semua dibaca oleh Allah. Nah kalau yang terjadi hatinya diwujudkan dengan perbuatan, walaupun perbuatannya baik tadi, itu tetap yang dinilai apa yang tersembunyi dalam hatinya sehingga memberikan suatu gerakan wujud perbuatan. Nah ini ya, maka Nabi kita mengatakan innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi tauriah itu menyembunyikan dalam hatinya. Jadi tersembunyi, lahiriahnya berbuat baik tapi tersembunyi dalam hatinya bukan karena Allah. Jadi termasuk amal itu kalau amal soleh, perbuatan dilakukan hanya mengharap ridho Allah. Kalau tersembunyi dalam hatinya ada maksud-maksud lain, bukan karena Allah, nah itu rusak amalnya. Apalagi? Masih di halaman 2 di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jujur Pak Ustadz, saya dalam sholat belum bisa sepenuhnya khusyuk. Bagaimana untuk bisa khusyuk? Dan mohon dijelaskan menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna itu Ustadz. Sama, saya juga belum khusyuk seperti kamu kok. Ya. Tapi perlu dimengerti khusyuk itu apa toh? Ya. Kemudian khusyuk itu apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasta'inu bis-sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Tapi ketahuilah bahwa sabar dan salat itu berat. Jadi jangan menganggap sabar salat itu ringan, atau aja mengatakan berat kok. Kecuali orang yang khusyuk. Jadi sabar dan sholat itu tidak terasa berat bagi orang yang khusyuk. Nah siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqur rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa orang khusyuk itu? Yaitu orang yang yakin bahwa dirinya akan bertemu kepada Allah. Ya. Dan yakin bahwa dirinya akan kembali pada Allah. Nah, jadi orang itu yang selalu yakin bahwa saya itu akan ketemu Allah dan akan kembali pada Allah. Itu orang yang khusyuk. Maka orang yang khusyuk itu tidak hanya di waktu sholat. Ya. Kalau biasanya tidak di waktu sholat tidak khusyuk, apalagi sholat mau khusyuk ya susah. Dirinya nggak yakin akan kembali pada Allah, tidak yakin kalau akan ketemu Allah. Lah orang yang khusyuk itu dijamin pasti dia akan terjaga dari perbuatan fahsya dan mungkar. Orang yang khusyuk itu karena yakin saya akan ketemu Allah, saya akan kembali pada Allah. Kalau akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah takut, ya, takut. Ini perbuatan dosa saya lakukan. Besok saya ketemu Allah, ditanya pertanggungan jawab bagaimana?